komputasional dan kompetensi abad 21, yaitu ada beberapa kompetensi yang berkaitan dengan konsep 4C, yaitu critical thinking atau berpikir kritis, kreativitas atau creativity, yang ketiga communication atau komunikasi, yang keempat adalah collaboration atau kolaborasi. Dan tujuan kita belajar coding untuk kali ini adalah kalian dapat berpikir komputasional. Yang kedua, mengidentifikasi unsur berpikir komputasional, dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola, dan algoritma. Yang ketiga, menerapkan salah satu bentuk berpikir komputasional melalui aktivitas unplugged atau tanpa menggunakan komputer, karena dalam berpikir komputasional itu ada plug atau unplug. Plug itu bahasa Inggris, plug tulisannya, tapi dibaca plug. Apa artinya? Berpikir atau pembelajaran coding yang menggunakan digital, seperti menggunakan komputer, menggunakan proyektor, menggunakan HP, dan sebagainya. Yang kedua, ada unplug. Apa unplug itu? Pembelajaran tanpa menggunakan alat elektronik atau alat digital. Dalam artian pembelajaran ini menggunakan contoh langsung yang ada di alam. Itu unplug. Contohnya ketika sedang bermain, melakukan suatu permainan yang tidak menggunakan HP atau laptop. Nah, maka dari itu untuk saat ini kita akan belajar yang unplug, karena untuk yang plug kita sarananya belum tersedia. Maka dari itu kita akan menggunakan sarana unplug, sistem unplug, yaitu tanpa menggunakan alat digital atau alat elektronik. Selanjutnya, orientasi kritis dalam berpikir komputasional. Orientasi kritis dalam berpikir komputasional mengacu pada pendekatan berpikir komputasional yang tidak hanya berfokus pada pemecahan masalah secara sistematis, tetapi juga mempertimbangkan aspek kritis seperti etika, dampak sosial, dan berkelanjutan solusi yang dihasilkan. Ini berarti bahwa dalam menerapkan berpikir komputasional, seseorang tidak hanya mengikuti prosedur algoritmatik, tetapi juga menganalisis dan mengevaluasi solusi lebih mendalam. Jadi orientasi kritis itu adalah berpikir komputasional yang mengacu pada pendekatan berpikir bagaimana kita itu sebagai manusia bisa berpikir kritis, tidak kalah sama mesin atau sistem. Karena apa? Manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna, dan mesin ataupun sistem itu yang menciptakan juga manusia. Jadi kita sebagai manusia harus berpikir kritis, bagaimana caranya untuk membuat
Yang pertama dekomposisi, yang kedua pengenalan pola, yang ketiga abstraksi, yang keempat berpikir algoritma. Apa dekomposisi itu? Memecahkan masalah kompleks yang menjadi bagian yang lebih kecil, lalu mudah dikelola atau bisa dipahami. Seperti kemarin yang Bapak contohkan, memecahkan satu masalah besar menjadi masalah kecil, sehingga masalah yang besar itu bisa diatasi. Contohnya gempa bumi. Gempa bumi itu kan masalah besar. Bagaimana kita untuk bisa membantu dari korban bencana itu? Dengan cara bergotong royong. Maka di suatu daerah itu dibentuklah sukarelawan, kelompok A, kelompok B, kelompok C. Kemudian dari masalah itu dipecah menjadi masalah kecil-kecil, dibagi berkelompok. Kalau misalnya ada bencana tanah longsor, kelompok A bagian menyingkirkan reruntuhan, kelompok B bagian menyiapkan makanan untuk korban. Yang ketiga, menyiapkan kendaraan. Terus sampai masalah itu bisa terselesaikan. Yang awalnya dari masalah besar dipecah menjadi masalah-masalah kecil sehingga masalah itu dapat terselesaikan. Yang kedua, pengenalan pola. Pengenalan pola berarti mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam berbagai permasalahan untuk menemukan solusi yang dapat diterapkan kembali, atau dengan kata lain adalah menemukan pola yang bisa digunakan kembali. Yang itu tadi, dari pola yang besar dipecah menjadi pola-pola kecil. Begitu juga dengan kita berpikir komputasional. Ada masalah besar, jangan langsung diselesaikan masalah yang besar itu, karena masalah yang besar akan sulit diselesaikan dengan seorang diri. Bagaimana caranya? Kalau dalam keluarga ada masalah, maka berembuk atau bermusyawarah dalam lingkup keluarga. Yang ketiga, abstraksi, yaitu menyaring informasi yang tidak relevan dan hanya mengambil bagian yang penting untuk menyelesaikan masalah. Jadi masalah-masalah yang tidak penting disampaikan dulu, diselesaikan nanti. Apa yang mendesak itu yang diselesaikan dulu. Contohnya tadi menolong korban bencana itu. Apa yang mendesak? Itu menyingkirkan reruntuhan untuk menolong korban yang meninggal. Terus penyediaan bahan makanan untuk korban yang masih hidup. Kan itu contohnya seperti itu. Yang keempat, berpikir algoritma, yaitu menyusun langkah-langkah instruksi maupun prosedur yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Dari permasalahan yang besar tadi disusun rencana. Apa saja rencananya? Mau mendatangkan kendaraan untuk mengangkut material hasil daripada reruntuhan tanah longsor itu, karena sudah menimbun pemukiman warga, harus ada vigo, ada truk. Jadi dalam membuat rencana harus tersusun rapi, dari rencana awal sampai rencana akhir, hingga masalah itu dapat terselesaikan. Selanjutnya, contoh kegiatan dekomposisi atau pemecahan masalah. Di sini ada contoh pesta ulang tahun. Tujuannya dari pesta ulang tahun itu adalah untuk contoh di sini adalah mengadakan pesta ulang tahun.
agar pesta ulang tahun itu berhasil? Ayo contohnya apa saja? Kue ulang tahun, terus lilin, balon, menyiapkan tempat. Kalau ada kuenya, ada balonnya, tidak ada tempatnya, mau ulang tahun di mana? Terus apa lagi? Ya, makanan itu sudah kue itu. Terus apa lagi? Topi ulang tahun. Siapa yang mau makan? Yang pertama menyiapkan undangan. Kalau ada kuenya, ada topi ulang tahunnya. Kalau tidak ada undangannya, masa mau ulang tahun sendiri? Yang pertama yaitu menyiapkan undangan. Terus dalam ulang tahun itu juga menentukan permainan agar pesta ulang tahun itu menjadi lebih seru. Terus yang ketiga ada pengenalan pola. Dalam coding itu ada unplugged namanya. Dalam unplugged itu tanpa menggunakan alat elektronik atau digital. Jadi langsung permainan. Mau contohnya? Mau dicontohkan? Mau? Coba Bapak sekarang mau minta satu orang, Anas, maju ke depan, bermain sama saya. Kalian cukup ikuti, menyimak saja apa yang akan kita kerjakan dengan unplug ini. Ini sangat menarik karena dalam coding ini ada banyak permainan. Ada game dalam unplug itu. Di coding itu ada baik yang plug maupun yang unplug, itu ada banyak permainan, ada game-game seru. Jadi sekarang Anas ikuti instruksi saya. Nanti instruksinya gini. Kalau Bapak tepuk bahu kanan, maka belok ke kanan. Kalau ditepuk bahu kiri, belok ke kiri. Kalau ditepuk di belakang, jalan lurus. Ya, jalan lurus. Contohnya seperti ini. Caranya dengan menutup mata. Mata ditutup, tidak boleh dibuka. Ini umpamanya robot. Karena robot itu mengikuti perintah dari orang yang memegang remote atau alat kendali. Ya. Kalau saya tepuk bahu kiri, beloknya ke kiri. Kalau tepuk kanan, beloknya ke kanan. Kalau ditepuk di belakang, jalan lurus. Tapi jangan terlalu cepat langkahnya. Gimana langkahnya robot? Yaitu pelan, santai. Ya, bisa? Coba, bismillahirrahmanirrahim. Saya coba. Nanti bisa kalian buat permainan di rumah, coba Pak. Jadi robot itu seperti itu. Ketika mengendali itu menekan tombol belok kiri, maka robot itu juga akan mengikuti belok kiri. Terima kasih, Anas. Silakan duduk kembali. Selanjutnya kegiatan abstraksi. Sebenarnya ini harus ada medianya. Apa kegiatan abstraksi ini?
menyebutkan bagaimana cara membuat mie? Ayo. Bagaimana cara membuat mie? Terus? Ya, seperti itu. Contoh membuat mie. Kan ada kalau cuma buat mie mudah. Bagaimana? Ambil mie, taruh di air, masukkan bumbu, langsung dimakan. Apakah bisa? Bisa. Jaminan bagaimana? Ambil mie, siapkan air, kemudian air ditaruh di atas kompor. Nah, airnya tetap ke kompor, ditaruh ke kompor. Siapkan wajan, air dituangkan, lalu air dituangkan ke wajan. Setelah itu masukkan mie, benar? Ayo, tuangkan air, masukkan mie, nyalakan api. Kalau masukkan mie, masak apa apinya? Tidak masak karena tidak ada apinya. Masukkan air, nyalakan api. Setelah air mendidih, masukkan mie. Setelah mie masak, diangkat ke mangkok. Setelah itu masukkan bumbu. Setelah itu masukkan bumbu, langsung dimakan. Diaduk. Itu namanya memecahkan masalah secara berurut. Karena apa? Banyak orang berpikir gini, bagaimana cara membuat roti lapis? Membuat roti lapis, siapkan adonan, siapkan kompor, tuang adonan, tunggu masak. Tuang warna merah, warna biru, kuning, hijau, tunggu masak. Apakah itu benar? Salah. Adonannya dari apa? Siapkan adonan. Adonannya dari apa? Bagaimana yang pertama? Siapkan tepung, gula, telur, kompor, terus oven, alat cetak, alat-alat yang dulu disiapkan, nanti baru ke proses. Bagaimana prosesnya? Air tepung dicampur dengan gula, dengan telur, dengan cara di mixer. Misalnya, kan itu dengan cara di mixer. Setelah di mixer, setelah adonan menjadi bagus, masukkan tepung, diaduk-aduk, kemudian ditambah air agar lebih encer. Baru setelah itu siapkan kompor dan oven serta cetakan. Setelah oven panas, adonan dimasukkan ke cetakan, lalu kemudian dimasukkan ke oven. Setelah setengah matang, masukkan lagi, warna lagi. Ini masih ada yang ketinggalan apa? Pewarna. Kan tadi tidak disebutkan pewarna. Jadi kita itu dalam berpikir kritis, berpikir argumentatif itu mengurutkan masalah dari pertama sampai akhir secara berurut. Tuh. Saya misalnya, Bapak tanyakan ke Haidar, bagaimana kamu sampai ke sekolah dari tadi pagi, dari tadi malam? Oh iya Pak, saya dari bangun tidur langsung sholat subuh. Setelah sholat subuh saya makan pagi. Setelah makan pagi saya langsung berangkat sekolah. Apakah itu benar? Salah. Bagaimana? Setelah bangun tidur, mandi.
menit baru berangkat ke sekolah. Itu urutannya. Setelah makan berangkat sekolah. Benar kan? Tak sah, kan tidak usah cuci tangan lagi. Jadi itu urutan yang kurang benar. Jadi berpikir algoritmik itu mengurutkan masalah, suatu masalah dari pertama sampai akhir secara berurut. Baru masalah itu selesai. Terus selanjutnya apa pentingnya berpikir kompetisional untuk memecahkan berbagai masalah dalam kehidupan sehari-hari? Itu yang pertama, membantu menyelesaikan masalah dengan lebih mudah. Yang kedua, membantu membuat keputusan yang lebih baik. Yang ketiga, mengajarkan cara berpikir kreatif dan terstruktur. Empat, membantu menghemat waktu dan lebih efisien. Yang kelima, yaitu membantu beradaptasi dengan teknologi. Assalamualaikum. Selanjutnya, apa berpikir kompetisional itu? Itu proses berpikir logis dan sistematis yang terstruktur seperti yang tadi itu, mengurutkan masalah. Ya. Jadi kesimpulannya, berpikir kompetisional itu adalah berpikir logis dan sistematis yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan cara yang dapat dilakukan oleh manusia maupun komputer. Jadi meskipun komputer harus diberikan konsep, diberikan perintah secara rinci agar komputer itu bisa melaksanakan apa yang kita inginkan. Itulah berpikir kompetisional. Nah, sekarang lanjut ke LKPD. Di sini Bapak sediakan LKPD untuk kelompok, bisa kalian kerjakan. Di situ kan ada tanda, dalam gambar ada tanda panah. Coba dibaca perintahnya apa itu, anak? Perintah dari kotak mulai, Anda hanya dapat bergerak satu kotak dalam satu waktu. Gunakan salah satu tanda panah untuk menunjukkan arah yang sedang kamu tuju. Ya. Di sini perintahnya kalian diminta untuk mengumpulkan buah apa itu? Buah apel. Di mana di situ disediakan keranjang yang masih kosong dan di situ juga ada pohon apel yang sedang berbuah. Bagaimana caranya untuk memetik apel itu sampai habis sehingga keranjang itu penuh? Dengan cara maju dari kotak mulai, ya, yang hanya dapat bergerak satu kotak dalam satu waktu. Artinya dalam jalan itu tidak boleh lurus. Ya, dari titik mulai itu tidak boleh lurus, harus belok. Belok kanan, tak belok kanan, tak belok kiri. Ini kan ada tanda panahnya, atas, bawah, kanan, kiri. Ya, menggunakan pensil, ditulis dengan pensil. Itu dimulai dari titik mulai melangkah satu langkah, tidak boleh lurus lagi. Jadi berarti dua langkah kan, harus belok seperti tadi kan.